Pembacaan Alkitab tanggal 11 Oktober tahun 2024, hari ke-285. Ulangan pasal 5. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah-Mu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami, dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ibrani pasal 4. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka,
karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tema minggu ini, harta di surga. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024. Penjelasan. Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Setelah menyampaikan 10 perintah Allah, Musa menceritakan bagaimana bangsa Israel takut akan hadirat Tuhan yang kudus. Mereka memohon agar Musa menjadi perantara antara mereka dan Tuhan, karena mereka merasa tak mampu mendengar langsung suara Tuhan tanpa mati. Tuhan mendengarkan permintaan mereka dan menyetujui, tetapi mengingatkan mereka agar setia dalam mengikuti semua perintahnya. Di sini kita belajar bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan adalah jalan menuju kehidupan yang diberkati dan damai, yang merupakan bagian dari harta di surga. Menaati perintah-perintah Tuhan tidak hanya memberikan ketenangan di dunia, tetapi juga mengarahkan kita pada kehidupan yang kekal. Mazmur pasal 90 ayat 12 sampai dengan 17. Pemazmur meminta agar Tuhan mengajarkan kita untuk menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Ini menunjukkan bahwa hidup manusia adalah sementara, dan kita perlu memanfaatkannya dengan baik untuk tujuan-tujuan yang bernilai kekal. Pemazmur juga memohon agar Tuhan meneguhkan pekerjaan tangan kita. Artinya, kita meminta agar karya kita di dunia ini tidak sia-sia, tetapi menghasilkan sesuatu yang kekal. Dalam konteks harta di surga, Mazmur ini mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan perspektif kekekalan, berfokus pada hal-hal yang akan bertahan melebihi kehidupan sementara ini. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Penulis surat Ibrani berbicara tentang janji istirahat Tuhan bagi umatnya. Istirahat yang dimaksud bukan hanya sekadar istirahat fisik, tetapi juga istirahat rohani dan kekal dalam hadirat Tuhan. Kita diingatkan untuk tidak mengikuti ketidakpercayaan seperti bangsa Israel yang tidak dapat masuk ke dalam istirahat Tuhan karena pemberontakan mereka. Kita dipanggil untuk setia dan percaya pada janji-janji Tuhan agar kita dapat menikmati istirahat yang merupakan bagian dari harta kekal di surga. Istirahat ini adalah penggenapan dari semua usaha kita di dunia ini dalam ketaatan dan iman. Renungan. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33 mengajarkan kepada kita bahwa hidup taat kepada perintah Tuhan adalah cara untuk mengumpulkan harta di surga. Saat Israel takut akan hadirat Tuhan, mereka diingatkan bahwa mendengarkan dan menaati firman-Nya adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang damai dan penuh berkat. Kemudian di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 sampai dengan 17 mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini singkat dan kita harus memanfaatkan setiap hari dengan bijaksana.
Harta di surga dikumpulkan ketika kita menggunakan waktu kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kekal. Dan di dalam Ibrani, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11, kita ditunjukkan bahwa janji istirahat kekal di surga tersedia bagi mereka yang setia dan percaya kepada Tuhan. Ketidakpercayaan dan pemberontakan hanya akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam istirahat Tuhan. Refleksi. Bagaimana kita memprioritaskan ketaatan kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dan bagaimana hal itu membentuk perjalanan kita menuju kekekalan. Apakah kita dengan setia mengikuti perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupan? Dalam Ulangan pasal 5 diperlihatkan betapa pentingnya taat kepada Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang damai dan diberkati. Ketaatan kita pada firman Tuhan adalah jalan menuju harta di surga. Apakah kita menggunakan waktu dan energi kita untuk mengejar hal-hal yang akan bertahan selamanya, atau hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara? Apakah kita sudah memfokuskan hidup kita pada hal-hal yang memiliki nilai kekal, atau kita terlalu terikat pada hal-hal duniawi? Dalam Mazmur pasal 90, kita diingatkan bahwa hidup kita di dunia ini singkat, dan hanya pekerjaan yang dikuatkan oleh Tuhan yang akan bertahan hingga kekekalan. Apakah kita hidup dalam iman dan kesetiaan, bersandar pada janji-janji Tuhan, ataukah kita meragukan jalannya? Apakah kita sudah berjalan dalam iman yang teguh, atau kita sering tergoda oleh ketidakpercayaan? Dalam Ibrani pasal 4 menunjukkan bahwa kita dapat menerima janji istirahat kekal jika kita tetap percaya dan setia. Harta di surga adalah hasil dari iman yang teguh dan ketekunan dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kesimpulan. Mengumpulkan harta di surga berarti menjalani hidup dengan ketaatan, iman, dan fokus pada hal-hal yang memiliki nilai kekal. Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33 mengajarkan bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang penuh berkat dan damai. Sementara Mazmur pasal 90 ayat 12 sampai dengan 17 mengingatkan bahwa hidup ini singkat, dan kita harus bijaksana dalam memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk mengerjakan hal-hal yang kekal. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11 menegaskan bahwa iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada istirahat yang dijanjikan, yaitu perhentian kekal di hadapannya. Dengan berfokus pada kehendak Tuhan dan percaya kepada janjinya, kita sedang menimbun harta yang abadi di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.